kamilah pendosa yang harapkan cinta. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Masih dalam bab la qatla 'alal mu'taqidi. Tidak ada pembunuhan bagi orang yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai keimanan. Itu tidak boleh dibunuh sembarangan. Itu intinya begitu. Islam adalah agama yang fitrah, Islam adalah agama yang damai. Al-Islamu dinul fitrah as-salimah. Islam adalah agama yang menciptakan, yang menjaga kehidupan, bukan malah membunuh. Disyariatkannya kisos menjadi syariat Islam karena di sana sesungguhnya ada kehidupan. Jadi dalam kisos ada kehidupan. Kisos itu artinya memberikan hukum yang setimpal, pembalasan hukum yang setimpal. Memberi hukum yang setimpal itu mirip dengan orang Jawa bilang pembunuhan atau utang nyawa dibayar dengan nyawa. Itu nyawa dihukum dibayar dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan misalnya, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban, karena misalnya ada orang udah dibunuh, yang membunuh itu harus kena hukum kisos. Yang mempunyai hak itu keluarga korban, yaitu hukum kisos, hukum di mana pelaku kejahatan dibalas seperti pembuat perbuatannya. Pelaku kejahatan dibalas dengan sesuatu seperti perbuatannya. Apabila membunuh, maka dibalas dengan dibunuh. Dan bila memotong anggota tubuh, misalnya telinganya, hidungnya, matanya, tangannya dipotong, maka dipotong juga anggota tubuh itu. Adanya hukum kisos itu tidak lain agar orang tidak melakukan itu. Kalau kamu ingin tetap tidak dipotong tangannya, jangan motong tangannya. Kalau tidak ingin dipotong kupingnya, jangan motong kupingnya. Kalau tidak ingin dibunuh, jangan membunuh. Nah, itu maksudnya ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kisos itu ada kehidupan di sana bagi orang-orang yang berpikir. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah. Bahwa telah ditetapkan terhadap mereka di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Anan nafsa bin nafsi, membunuh maka dibunuh. Walaina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal angfa bil angfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni,
telinga dibalas dengan telinga. Wasina bisini, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisasun, luka juga dibalas dengan luka. Luka pun ada qisasnya kalau hanya luka-luka. Tapi yang terpenting di sini, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Ini tidak semua harus dilaksanakan. Misalnya si A membunuh B, B terbunuh, berarti A kena hukum qisas, harus dibunuh juga. Karena walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, selain hukum ini agar supaya jangan membunuh orang-orang itu, maka berarti kehidupan akan langgeng. Tapi faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Barang siapa yang tidak mengambil haknya tentang hukum qisas itu, artinya keluarganya tidak mengambil hukuman mati. Keluarganya ini tidak mengambil hukuman qisas, keluarga yang ditinggalkan. Fahuwa kafaratun lah, maka ia akan menjadi penebus dosanya. Nah, di Indonesia ini dipaksa untuk faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Di Indonesia, agar jangan nyawa ditebus dengan nyawa di Indonesia ini, tapi cukup dihukum kurungan. Nah, mudah-mudahan orang yang mau, walaupun punya hak qisas itu ya, tapi barang siapa yang melepas hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Artinya apa? Orang itu tidak mengambil untuk dibunuh. Faman qasada bihi fahuwa kafaratun lahu, maka itu akan menjadi penebus dosanya. Nah, di Indonesia ini memilih orang-orang diminta, dipaksa untuk faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah, menjadi kafaroh saja agar dosanya itu terhindarkan. Nah, fal ismu ini itu kemarin kajian yang ke-60. Sekarang kajian kita pagi hari ini yang ke-61. Fal islamu lam yakti al-qatl liqatlin nasi innama ja'a lihidayatihim haitsu yaqulul haq subhanahu wa ta'ala inna alaika illal balagh. Kajian kita yang ke-61 dalam bab la qatla alal mu'taqid, tidak ada pembunuhan bagi orang yang mempunyai keyakinan bahwa fal islamu bermula agama Islam itu lam yakti lil qatlin nas li qatlin nas. Islam datang bukan untuk membunuh manusia. Islam lam yakti bukan untuk datang li qatlin nas, untuk membunuh manusia. Innama ja'a li hidayatihim, innama ja'a sesungguhnya datang apa? Islam li hidayatihim, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada nas. Islam datang bukan untuk membunuh manusia, tapi Islam datang untuk memberikan petunjuk hidayah pada manusia. Haitsu yaqulu, sehingga berkata siapa al-haqqu, Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna alaika illal balagh. Inna alaika, jika mereka berpaling maka kami tidak mengutus. Maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka illal bala,
kecuali kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Inna alaika illal balagh, hanya untuk menyampaikan risalah saja. Islam datang hanya untuk menyampaikan risalah, bukan untuk membunuh. Bayaqulu, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, walau syaa rabbuka la amanna man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka la amanna man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu kalimat tanya. Walau syaa rabbuka, apabila menghendaki siapa rabbuka Tuhanmu, jika Tuhanmu menghendaki, la amanna, maka tentulah beriman man fil ardi, semua orang yang ada di bumi, kulluhum, semuanya, jami'a, ya semuanya, seluruhnya. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu hendak memaksa manusia, tukrihu, memaksa, nasakan manusia, hatta yakunu, supaya mereka menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi Islam bukan agama yang membunuh. Islam bukan agama yang menakut-nakuti. Islam adalah agama hidayah. Maka para kiai, maka Rasul Nabi Muhammad itu hanya diperintahkan inna alaika illal balagh, sesungguhnya menyampaikan aja berita-beritanya. Ulama-ulama kita semua hanya disuruh menyampaikan saja. Persoalan mereka nggak mau nerima, ya sudah selesai, kewajiban kita selesai. Illal balagh. Jadi kita mendakwai mereka hanya menyampaikan saja. Illal balagh. Inna alaika illal balagh. Hanya menyampaikan saja. Tidak perlu harus ngerusak, tidak perlu harus ngata-ngatain jelek, tidak perlu harus ya macam-macam itu. Jadi kita itu hanya menyampaikan saja, nggak mau ya sudah, gitu. Jadi kita nggak perlu merusak, nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu pakai hoax, berita-berita hoax, nggak perlu. Karena sesungguhnya inna alaika illal balagh. Maka jika mereka berpaling, misalnya nggak mau, kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sampaikan aja, selesai. Jadi ketika kita dakwah, mau amar ma'ruf nahi mungkar, katanya itu tidak perlu pakai mungkar, tidak perlu pakai yang kekerasan, kemungkaran. Tidak pakai ngerobohin pagar, tidak perlu pakai meroboh-robohkan, tidak perlu pakai kalimat-kalimat jahat, kalimat-kalimat jelek. Karena sesungguhnya prinsipnya hanya illal balagh, hanya itu saja, menyampaikan aja. Kenapa demikian? Alasan dalam ayat lain juga disampaikan. Walau syaa rabbuka la amanna man fil ardi. Jika Allah menghendaki, nih jika Allah menghendaki,
Maka mangfil arti kulluhum jami'a la amanna mangfil arti kulluhum jami'a. Jika Allah mengendaki, jika Tuhanmu mengendaki, maka orang-orang di muka bumi ini akan jadi orang yang beriman semua, orang yang berakhlak semua, orang yang baik-baik semua. Nggak usah pakai kekerasan, nggak usah. Sudah dari zaman dulu kalau pakai kekerasan, orangnya juga takut. Ya kalau yang cuma yang didakwai yang takut, pemerintahnya juga takut. Kalau pemerintahnya takut, akhirnya dibubarin juga organisasinya. Karena Qur'annya nggak memerintahkan pakai kekerasan, hanya menyampaikan saja, risalah saja disampaikan aja. La amanna man fil ardi kulluhum jami'an. Apa anta tukrihun nas? Apakah kamu mau memaksa manusia hatta yakunu mukminin, sehingga mereka jadi orang iman? Tidak. Karena kita hanya disuruh menyampaikan, nggak boleh memaksa, apalagi pakai kekerasan. Itu. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dalam beragama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Qad tabayyan, kenapa kok tidak ada paksaan? Karena qad tabayyana rusyd minal ghayy. Ini karena sesungguhnya telah jelas, qad tabayyana, telah jelas apa arusdu, jalan yang benar, minal ghayy, daripada jalan yang sesat. Karena tidak usah dipaksa, karena Islam udah jelas bahwa Islam jalan yang benar gitu. Orang secara manusiawi, secara akal sehat pasti akan mencari jalan yang benar, jalan yang baik. Wes qad tabayyana rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti, dan barang siapa yang ingkar kepada taghut, tidak percaya sesuatu selain Tuhan, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, sungguh telah berpegang siapa man bil urwatil wuthqa, dengan tali yang amat kuat, lang fisoma laha, yang tidak akan putus. Wallahu, bermula Allah itu sami'un alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam beragama kita, dalam berdakwah, Anda semua para santri nanti berdakwah di kampungnya masing-masing, nggak perlu memaksa mereka yang tidak mau, karena sesungguhnya hatinya mereka mau ikut seperti kita itu karena hidayah, petunjuk dari Allah. Kenapa tidak perlu memaksa? Karena tugas kita inna alaika illal balagh, tugas kita hanya menyampaikan saja, lainnya milik Allah. Maka kita tidak boleh memaksa. Alasan lainnya karena agama kita itu sudah jelas, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi beragama Islam gak usah dipaksa, apalagi cuma jadi NU, nggak perlu dipaksa. Kenapa? Ya karena sudah qad tabayyana rusydu minal ghayy. Coba lihat saja organisasi yang berdiri dari sebelum merdeka sampai sekarang masih eksis, jegrek, lebih kuat.
Di sisi lain banyak organisasi yang tumbang. Kenapa? Ya karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu. Barang siapa yang beriman pada Allah, ingkar terhadap tauhid dan beriman pada Allah, itu artinya sudah berpegang teguh pada agama. Nah, orang yang demikian itu ya kita kawani, kita deketin. Jadi kalau kita berorganisasi jangan begitu juga. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Kalau kita berorganisasi, kenapa kok tidak terlalu metenteng NU harus menyampaikan, hei jadi orang NU, jadi orang NU, nggak begitu. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lah barang siapa yang sudah berpegang pada talinya Allah, kalau berorganisasi ya talinya NU dipegangi, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Maka itu sudah pegangan yang kuat. Buktinya alhamdulillah dari berdiri sampai sekarang makin kuat. Lang fisama laha, tidak akan terputus. Itu. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ud'u ila sabili Rabbika, serulah, ud'u, serulah, ila sabili Rabbika, serulah manusia-manusia, ila sabili Rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Cara menyerunya, cara mengajaknya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Mau'izatil hasanah, nih cara kita menyampaikan balag itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, cara yang baik. Maka kiai-kiai NU memilih dengan cara guyonan, karena guyonan kadang-kadang itu tidak terasa. Itulah hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu. Wajadilhum, kalau mau berdebat, wajadilhum, dan berbantah-bantahlah mereka dengan mereka, bilati hiya aksan, dengan cara-cara yang baik. Kalau mau berdebat juga berdebat yang baik. Jangan berdebat yang jelek-jelekan seperti di medsos. Ngaku paling bener aja. Ya berdebat biasa dengan cara yang baik. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wa bermula rabbak itu a'lamu biman dhalla an sabilih, dialah yang maha mengetahui. A'lamu, wa bermula rabbak itu a'lamu, zat yang maha mengetahui, biman, dengan mereka orang-orang, dhalla an sabilih, yang tersesat, an sabilihi, dari jalannya. Wa huwa bermula a'lamu bil muhtadin. Wa huwa, dan bermula dialah Allah itu a'lamu, zat yang maha mengetahui bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Anda menjadi dai, Anda membuat organisasi, ngikut organisasi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan Anda
katanya mau menghabisi kemungkaran, tapi tidak dengan mau'idotil hasanah. Itu jangan begitu. Rusak-rusak, contohnya udah jelas. Contohnya sudah jelas, di negara ini sudah banyak organisasi yang bergelimpangan mati karena keluar dari perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat, berdebatlah dengan baik. Jangan cuma jelek-jelekin saja di medsos. Diskusi bahwa kitab lebih bagus, membawa argumen lebih bagus. Itu. Wa yaqulu subhanahu wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya kamu itu, la tahdi, tidak akan dapat memberi petunjuk, tidak akan dapat memberi petunjuk man kepada orang-orang, man kepada orang-orang ahbabta yang engkau kasih, orang-orang yang kamu kasih. Walakin Allah, tetapi sesungguhnya Allah itu yahdi, memberikan petunjuk siapa Allah, man pada orang yasha, yang Allah berkehendak. Bahwa bermula Allah itu a'lamu bil muhtadin, itu alamu maha mengetahui bil muhtadin, dengan orang-orang yang mau menerima petunjuk, dengan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kenapa kok kita tidak boleh dakwah dengan cara kekerasan, dengan cara jelek-jelekin, apalagi dengan cara membunuh, kalau nggak mau dibunuh gitu. Karena kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu karena itu sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk. Ingat, yang bisa memberi petunjuk hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, kamu kasihi. Yang kamu kasihi, kamu cintai saja belum tentu anak itu dapat petunjuk karena bapaknya, karena ibunya, karena kamu, karena kakaknya, karena adiknya, belum tentu. Kenapa? Karena yang memberikan petunjuk adalah Allah sendiri. Walaupun bapaknya banyak yang nggak mampu, walaupun ibunya banyak yang nggak mampu, walaupun kakaknya banyak yang nggak mampu memberikan petunjuk pada keluarganya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallah yahdi man yasha. Nah, maka ya nggak bisa juga mentang-mentang jadi bapak bagi ibu jadi anak. Tapi urusan anak, urusan adik, kakak, ya urusannya Gusti Allah. Tapi kewajiban kita harus memberikan petunjuk, kewajibannya. Udah kita kasihkan nggak mau, ya sudah. Nanti baru akan terasa kalau udah tua. Oh iya, nangis sendiri wis dah. Sekarang ada anak, mentang-mentang nih semua dari Allah, semua dari Allah. Tugasnya bapakmu, ibumu, umi, semua gurumu hanya memberikan petunjuk sekarang. Anda sekarang nggak mau, ya nanti akan menyesal wes. Itu aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Fawajibul ulama, bermula kewajibannya para ulama wa du'at,
Dan para da'i itu al-balagh al-mubin, hanya menyampaikan balagh al-mubin, pesan-pesan yang jelas, komunikasi yang jelas, risalah yang jelas, balaghul mubin. Cara menyampaikan al-Islamu itu dinul islahlal ifsad. Agama Islam adalah agama memperbaiki, la al-ifsad, bukan agama merusak. Ingat ini, agama memperbaiki bukan merusak. Dinur rahmati, bermula Islam itu menjadi agama rahmah, rahmat, kasih sayang. La al-unuf, bukan agama pembunuhan, kekacauan, bukan. Yaqulu subhanahu, yaqulu berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushitullaha ala ma fi qalbih wa huwa aladul khisam. Ini ada ayat yang jelas sekali bahwa ulama, duat, mubalek itu hanya balaghul mubin, menyampaikan saja yang jelas dengan cara hikmah, wa mau'izatil hasanah. Wal Islam dinul bina lal hadam. Islam negara membangun, bukan merobohkan. Islam negara memperbaiki, bukan merusak. Islam agama rahmah, bukan membuat kekacauan. Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushitullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man ada orang yu'jibuka, man ada orang yu'jibuka, yang menarik padamu, apa qauluhu, ucapannya man fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa yushitullaha ala ma fi qalbihi, wa yushitu, dan mempersaksikannya Allah pada Allah alamat hal fi qalbi, dalam hatinya man, isi hatinya man, wa huwa, padahal bermula man itu aladul khisam, adalah penantang yang paling keras, penantang yang paling keras. Jadi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushitullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di dunia ini ada ustadz-ustadz, ada para pakar-pakar ya. Apabila dia berkata, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya, kalimat-kalimatnya baik yang diucapkan lewat lisan atau tulisan tentang kehidupan dunia, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, manusia, ada manusia-manusia ucapannya menarik sekali tentang kehidupan dunia dan dipersaksikannya pada Allah. Fayushidullah ala ma fi qalbihi, kalimatnya bagus, oratornya bagus, pidatonya menarik, masa. Tapi ternyata orang yang begitu wahuwa aladul khisam, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ada enggak kalau ceramah menarik, gemuruh gitu, membangkitkan, gemuruh membangkitkan. Ada orang yang yu'jibuka,
qauluhu fil hayati dunya. Tapi ternyata sesungguhnya wahuwa aladul khisom. Ini yang berbahaya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Lah kok bisa dikatakan penantang yang paling keras oleh Al-Quran? Ya lihat saja. Dia dakwanya ngerobohin pagar, dia dakwanya jelek-jelekin orang, dia dakwanya jelek-jelekin organisasi yang lain. Nah, kenapa disebut aladul khisom? Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Disuruhnya begitu. Disuruhnya illal balag, disuruhnya inna alaika illal balag, disuruhnya inna rabbaka wa alamu biman dolal sabila wa alamu bil mutadin inna kalata diman ababta walakin Allah yahdi man yasha. Disuruhnya itu. Lah kok malah melakukan kebalikannya? Maka betapapun pidatonya berapi-api bagus di tengah lapangan, wahuwa aladul khisom. Camkan ini, dengarkan ini, renungkan ini, baca berulang-ulang Quran ayat ini. Wa idza tawalla fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Ini. Wa idza tawalla, dan apabila berpaling dari kamu, wa idza tawalla sa'a, dan apabila berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Wa idza tawalla sa'a, berjalan fil ardi di atas bumi, liyufsida untuk merusak fiha di dalam ard, wayulika ala harta, wayulika, dan untuk mengadakan kerusakan, merusak ala harta, wan nasla, akan tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan itu. Dong, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak boleh membakar, tidak boleh merusak kok, tapi tetap dakwanya dengan merusak. Maka mereka disebut aladul khisom. Itu aladul khisom, penentang yang paling keras. Penentang siapa? Ya penentang perintah Allah. Aladul khisom. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu tidak berada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, sesungguhnya kelembutan itu tidak berada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Wala yuza'u min syai'in illa syana, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali memperburuknya. Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itulah yakunu, tidak berada fi syai'in dalam sesuatu illa zanah, kecuali menghiasinya. Wala yunza'u, dan tidak dicabut. Apa rifqa? Kelembutan. Min syai'in, dari sesuatu illa sana, kecuali memperburuknya. Jadi kita diperintahkan untuk berdakwah dengan rifqa, kelembutan.
Maka orang-orang NU dulu dengan cara coba dakwainya dengan cara membawa wayang, membawa kultur budaya diajak, karena itu terjemahan daripada rifqo, kelembutan. Man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khairi. Nih, man u'tiya, barang siapa yang dianugerahi hadzahu pada bagiannya, man minar rifqi, dari kelembutan, santun, kesopan santun, faqad u'tiya, sungguh berarti telah dianugerahi hadzahu pada bagiannya minal khairi, dari bagiannya minal khairi, dari kebaikannya. Waman hurima hadzahu, dan barang siapa yang dihalang-halangi bagiannya minar rifqi, dari kelembutan, faqad hurima hadzahu minal khairi, sungguh dia akan diharamkan bagiannya dari kebaikan, dihalang-halangi bagiannya dari kebaikan. Jadi kita disuruh apa saja, intinya dakwahnya dengan cara arifqo, lemah lembut. Ini harus jelas, paham bahwa agama Islam agama lemah lembut. Inilah kajian kita yang ke-61, bab la qatla 'alal muttaqi, tidak ada pembunuhan bagi orang yang punya keyakinan. Besok kajian kita yang ke-62 masuk dalam bab al-awasim wal hudud wa bina idwal. Al-awasim yaitu tentang membangun ibu kota, wal hudud, dan perbatasan, wabina idwal, dan pembangunan bangsa. Besok kita akan ngaji tentang pembangunan ibu kota, tentang membahas tentang hudud, batasan-batasan negara, dan membahas tentang membangun negara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.